Bayi milik keluarga miliarder keluarga Wibowo tidak pernah berhenti menangis di dalam ranjang bayinya. Sampai seorang perempuan miskin melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Seorang bayi baru lahir menangis setiap malam, para dokter anak tidak menemukan apapun, 3 orang pengasuh bayi menyerah dan pergi. Seluruh isi rumah terus mengulang penjelasan yang sama bahwa itu hanya kolik dan akan segera berlalu. Namun pada suatu dini hari ketika tangisan itu terasa lebih dalam. Lebih putus asa. Seorang sederhana dengan seragam hitam dan celemek putih yang selalu rapi memutuskan untuk melihat sesuatu yang tidak pernah berani dilihat oleh siapapun. Saat ia mengangkat sudut kasur dari ranjang bayi mewah itu, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada dimanapun apalagi di dalam kamar bayi sebuah rumah mewah. Kasur itu lembab rusak dari dalam dan dipenuhi larva. Tindakan yang ia lakukan setelah itu membongkar sebuah rahasia yang meretakkan citra sempurna keluarga tersebut dan menunjukkan bahwa kadang orang yang paling tak terlihat di dalam rumah adalah satu-satunya yang mampu melindungi seorang anak. Sebelum mulai tulis di dosis pengetahuan jam berapa sekarang dan Anda menonton dari mana? Ayo kita mulai. Teriakan bayi kembali menggema di koridor marmer rumah mewah keluarga Wibowo pada pukul-pukul 2.50 dini hari dan itu bukan tangisan yang datang dan pergi melainkan suara terus-menerus yang menembus tulang. Koridor utama terasa semakin panjang pada jam itu. Diterangi lampu lembut dan lampu gantung kristal besar yang tetap menyala seakan rumah itu tidak pernah benar-benar tidur. Alinda Prameswari menempelkan telapak tangannya di pintu kamar bayi merasakan getaran tangisan menembus kayu. Seragamnya yang terdiri dari gaun hitam sederhana dan celemek putih yang terikat rapi di pinggang masih tetap bersih dan teratur meski setelah sehari penuh bekerja. Bukan karena kesombongan melainkan kebiasaan karena Alinda Prameswari selalu berpegang pada pikiran bahwa jika dunia bersikeras melihat art sebagai sesuatu yang rendah maka ia tidak akan memberi alasan untuk direndahkan lebih jauh. Pada usia 29 tahun ia telah bekerja di rumah itu selama beberapa bulan. Datang dengan koper kecil surat rekomendasi dan kebutuhan besar yaitu uang untuk dikirim kepada ibunya yang tinggal di sebuah desa di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tempat di mana gaji hampir tidak cukup untuk obat dan makanan. Hal itu tidak pernah ia ceritakan di rumah mewah itu karena di sana kehidupan para pekerja seakan tidak pernah ada namun setiap minggu ia menghitung hari untuk mengirim rupiah meski sedikit sebagai caranya tetap menjadi seorang anak perempuan meski jauh. Malam itu rutinitas yang ia kenal runtuh karena tangisan bayi itu berbeda. Alinda Prameswari pernah merawat anak pernah menjadi pengasuh dan tahu bedanya tangisan karena lapar dingin popok atau mengantuk namun yang ini terasa seperti rasa sakit panik dan permintaan tolong yang tidak ingin diterjemahkan siapa pun. Alinda Prameswari, suara itu membelah koridor seperti pisau saat ia berbalik dan melihat Helena Ayu Wibowo berdiri di sana memakai jubah sutra warna terang rambut dikuncir sembarangan dan wajah yang sangat lelah hingga riasan tidak lagi menyembunyikannya. Mata Helena Ayu Wibowo terlihat cekung namun tatapannya masih menyimpan otoritas orang yang terbiasa dipatuhi. Ia bukan hanya lelah melainkan marah karena merasa kehilangan kendali. Kenapa dia masih menangis? Tanyanya tanpa sapa. Bukankah kamu yang seharusnya menyelesaikan ini? Alinda Prameswari menarik napas dalam karena ia tahu di rumah itu penjelasan selalu dianggap alasan perhatian dianggap kewajiban dan kekhawatiran dianggap pembangkangan. Bu Helena Ayu Wibowo, saya sudah mencoba semuanya saya ganti popok saya coba menyendawakannya saya gendong dan menenangkan dengan perlahan. Saya tidak membayar kamu untuk mencoba. Helena Ayu Wibowo melangkah maju dengan suara rendah dan dingin. Saya membayar kamu supaya berhasil, kata Helena Ayu Wibowo. Anting-antingnya yang kecil dan berkilau menangkap cahaya lampu gantung kristal saat ia memalingkan wajah seolah tak ingin melihat tangisan itu dari dekat. Suami saya punya rapat penting dalam beberapa jam lagi. Hentikan sekarang. Lalu Helena Ayu Wibowo pergi seperti orang yang menutup sebuah urusan. Alinda Prameswari terdiam sesaat merasakan campuran takut dan marah. Bukan takut kehilangan pekerjaan melainkan takut akan apa yang sedang dialami anak itu dan takut bahwa seberapa keras pun ia berusaha tidak akan ada yang berubah. Ia membuka pintu kamar bayi dan masuk. Suasananya sempurna seperti halaman katalog dengan dinding terang kursi empuk gorden tebal lampu tidur bentuk awan karpet tebal dan mainan yang disusun berdasarkan warna. AC menjaga suhu tepat dan baby monitor terbaru berkedip di rak. Semuanya terlihat begitu sempurna hingga terasa tak ada ruang untuk derita.
Namun di tengah kamar ada sesuatu yang membantah semua itu. Davin Rakawibowo yang baru berusia 3 minggu terbaring di ranjang bayi beraksen emas dengan wajah merah menangis keras, air mata mengalir dan tubuh kecilnya terus bergerak di atas spray putih. Alinda Prameswari mendekat dan dengan dorongan hati orang yang tak sanggup melihat rasa sakit ia menggendong bayi itu dengan hati-hati, menyangga kepala di lengan dan menempelkan tubuh kecilnya ke dada. "SST, saya di sini. Saya bersamamu," bisiknya seperti sebuah janji. Namun Davin Rakawibowo tidak tenang, justru tangisannya semakin keras dan cemas seakan gendongan memberi leganya sesaat namun tak menghapus apa yang menyakitinya. Alinda Prameswari berusaha tetap tegar, ia berjalan pelan mengelilingi kamar mengayun bayi itu dengan irama paling tenang yang ia ketahui, membuat suara lembut dengan bibir seperti yang biasa didengar bayi untuk beristirahat dan menempelkan tangan dengan lembut di punggungnya mencari apakah itu tegangan, nyeri otot atau dingin. Lalu ia melihat beberapa bekas kemerahan kecil di punggung bayi itu, bukan 2 atau 3 melainkan banyak yang terkumpul seperti iritasi yang memburuk setiap malam. Alinda Prameswari mendekatkan wajah untuk melihat lebih jelas dalam cahaya lembut kamar dan menyadari sesuatu yang lebih menggelisahkan, karena itu bukan sekadar ruam melainkan benjolan kecil yang meradang seolah sesuatu telah menyentuh dan melukai kulitnya berulang kali. Perutnya terasa mengerut. "Ya Tuhan," gumamnya pelan. Saat itu Alinda Prameswari teringat kejadian 2 minggu sebelumnya ketika ia melihat Helena Ayu Wibowo dan Edward Surya Wibowo kembali dari rumah sakit bersama bayi itu dengan fotografer hadiah dan senyuman yang disiapkan. Alinda Prameswari mengamati dari pintu dapur keluarga sempurna, bayi sempurna dan rumah mewah sempurna, namun kesempurnaan itu tak bertahan lama. Hari-hari pertama mereka menyekap seorang pengasuh bergengsi dari agensi, namun wanita itu bertahan 3 hari saja sebelum pergi dengan alasan bayi menangis terlalu sering dan itu tidak normal. Lalu datang pengasuh kedua yang lebih muda dengan kursus dan rekomendasi, namun ia bertahan kurang dari seminggu. Pengasuh ketiga yang terlihat paling sabar pergi dalam 2 hari dengan wajah ketakutan seolah melihat sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Pada awalnya Helena Ayu Wibowo berkata itu hanya kolik dan bayi memang begitu, sedang Edward Surya Wibowo mengulangi apa yang dikatakan dokter dan apa yang paling mudah untuk dipercayai, bahwa ini hanyalah fase dan akan segera berlalu. Namun rumah itu tidak pernah tidur, dan ketika sebuah rumah tidak tidur semuanya menjadi lebih tegang, perintah terdengar lebih keras, orang-orang menjadi lebih tak sabar dan kesalahan kecil berubah menjadi tragedi. Pada masa itulah Alinda Prameswari dipanggil ke ruang kerja dengan nada seolah mereka sedang memberi bantuan padahal sebenarnya sedang melemparkan tanggung jawab. "Apakah kamu pernah merawat anak sebelumnya?" tanya Helena Ayu Wibowo tanpa menatap langsung. "Pernah, Bu," jawab Alinda Prameswari. "Kalau begitu mulai hari ini kamu juga akan membantu merawat dia pada malam hari. Ini hanya sementara sampai fase ini lewat. Akan ada kenaikan gaji kecil. Tapi ada." Alinda Prameswari menerima bukan karena itu adil melainkan karena ia membutuhkan dan karena saat itu ia tidak menyangka bahwa ia sedang masuk ke dalam masalah yang jauh melampaui sekadar kolik. Dokter anak dipanggil 2 kali. Pada kunjungan pertama ia melihat bayi itu dengan cepat bertanya singkat, menekan perut dengan hati-hati dan mendengarkan dada. "Beberapa bayi memang menangis lebih sering," katanya dengan senyum tipis yang berusaha menenangkan. "Ini kolik, nanti juga hilang." Pada kunjungan kedua ia mengatakan hal serupa dan masih menambahkan agar tidak memberi makan Paranaya karena bayi itu sehat. Alinda Prameswari mendengar semua itu dari kejauhan sambil memegang nampan di koridor dan merasakan amarah, bukan karena dokter itu buruk melainkan karena kalimat "nanti juga hilang" bisa menjadi alasan berbahaya ketika rasa sakit itu nyata. Sekarang dengan Davin Rakawibowo di dalam gendongannya, bekas kemerahan itu seolah berteriak memberi tanda bahwa ini bukan sekadar tangisan melainkan sesuatu yang fisik. Alinda Prameswari merebahkan bayi itu di atas meja ganti popok dengan sangat hati-hati untuk memeriksa lebih teliti. Davin Rakawibowo meringis lelah dan tangisannya terdengar putus-putus seakan tubuh kecilnya kehabisan tenaga. Alinda Prameswari memeriksa seluruh tubuhnya, lengan, kaki, perut, leher, namun tidak ada yang mencolok selain punggungnya. Bekas itu terlihat semakin meradang dari jarak dekat dan hati Alinda Prameswari terasa tertekan oleh rasa bersalah meski ia tahu ia tidak melakukan kesalahan apapun. "Apa yang menyakitimu?" bisiknya dengan air mata mulai menggenang. "Tunjukkan padaku, bantu aku menolongmu."
Ia lalu mengalihkan pandangan ke arah ranjang bayi dan segalanya terlihat bersih spray terasa segar karena ia sendiri yang menggantinya pagi itu kamar beraroma produk mahal dengan wangi lembut yang menjanjikan kenyamanan. Namun tanpa alasan jelas Alinda Prameswari merasakan sesuatu yang aneh seperti peringatan atau ingatan dari rumah-rumah lain tempat ia pernah bekerja bahwa terkadang masalah bukan terletak pada apa yang terlihat melainkan pada apa yang tersembunyi. Ia membungkuk di atas kasur dan menekan dengan telapak tangan lalu merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ada yaitu kelembapan karena sebagian kasur terasa lebih amblas dari seharusnya seperti lebih lunak dan rapuh. Alinda Prameswari segera menarik tangannya dan terdiam menatapnya berusaha memahami apa yang terjadi. Ia melirik ke arah pintu koridor dalam keadaan sunyi. Helena Ayu Wibowo sudah kembali ke kamar utama dan Edward Surya Wibowo kemungkinan tidur seadanya sebelum rapat. Alinda Prameswari tahu bahwa jika ia memanggil Helena Ayu Wibowo saat itu jawabannya hanyalah akan dilihat besok sedangkan Davin Raka Wibowo tidak bisa menunggu besok. Maka ia mengambil keputusan dengan hati-hati. Ia mengangkat ujung spray dan melepaskan karetnya. Perlahan tanpa suara kemudian mengangkat sudut kasur. Pada detik pertama ia mengira itu hanyalah bayangan namun saat matanya menyesuaikan kenyataan menghantamnya keras karena bagian bawah kasur terlihat gelap lembab dan bercorak tidak beratur dan di atasnya terdapat gerombolan larva puluhan bahkan ratusan yang merayap menyebar. Alinda Prameswari merasa mual seketika dan menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara karena kasur itu bukan hanya kotor melainkan telah rusak seolah disimpan lama di tempat lembab dengan pembusukan sunyi di dalamnya yang memberi makan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di kamar bayi. Alinda Prameswari melangkah mundur mencoba menjaga pikirannya tetap tenang bertanya dalam hati bagaimana hal seperti ini bisa ada di rumah yang penuh kamera keamanan dan perawatan namun bayi kecil tetap tidur di atas kasur yang seolah terkutuk. Ia menatap Davin Raka Wibowo di atas meja ganti popok dengan tangisan yang kini lebih lemah hampir seperti isakan terus-menerus. Kemudian menatap kembali bekas di punggungnya. Jawabannya terang dengan kejelasan yang menyakitkan setiap kali Davin Raka Wibowo ditidurkan di ranjang bayi tubuh kecilnya menyentuh kasur itu dan langsung merasakan sakit rasa nyeri itu kembali rasa takut itu kembali itulah sebabnya ia tenang saat digendong namun panik saat dibaringkan. Alinda Prameswari merasakan marah namun bukan marah yang meledak melainkan marah yang mengeras di dalam diri seperti keputusan untuk tidak lagi diam. Dengan tangan gemetar ia mengambil ponsel dari saku celemeknya dan mengambil foto dengan cepat dan jelas pada bagian kasur yang terangkat noda-noda kelembapan dan investasi larva. Kemudian ia memotret punggung bayi itu tanpa terlalu menampilkan tubuhnya hanya cukup untuk menunjukkan bekas luka. Setelah itu Alinda Prameswari menggendong Davin Raka Wibowo dengan erat dan menempelkannya ke dada seolah ingin melindunginya dari seluruh dunia. "Cukup," bisiknya dengan suara bergetar, "sekarang cukup, aku bersamamu." Ia melangkah 2 langkah menuju pintu dan tiba-tiba terdiam membeku karena Helena Ayu Wibowo berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat seperti baru melihat hantu. Cahaya lembut koridor membentuk bayangan di wajahnya dan keheningan saat itu terasa berat. Selama sesaat Alinda Prameswari berpikir bahwa mungkin Helena Ayu Wibowo akan terkejut akan meminta maaf akan mengerti namun kata-kata yang keluar justru mematahkan harapan itu. "Taruh anakku kembali ke ranjang sekarang." Alinda Prameswari memeluk bayi itu lebih erat. "Bu Helena Ayu Wibowo, kasur ini rusak lembab dan penuh larva. Dia tidur di atas ini. Aku bilang taruh dia kembali. Dia punya bekas di punggungnya. Dia kesakitan setiap malam. Ini bukan kolik. Ibu tidak tahu apa yang ibu bicarakan." Helena Ayu Wibowo melangkah masuk berusaha menjaga kendali. "Kasur itu mahal. Khusus bayi. Anti alergi. Merek terkenal." Alinda Prameswari menarik napas dalam dan menunjuk ke sudut kasur yang terangkat dengan tangan bebasnya. "Kalau begitu lihatlah. Lihat sendiri." Helena Ayu Wibowo menatapnya dan selama sesaat wajahnya retak ada kejutan rasa bersalah dan malu namun hanya sebentar sebelum ekspresinya kembali terlatih. "Ini tidak mungkin. Kita beli baru kapan?" Alinda Prameswari bertanya tanpa mundur. "Kapan kalian membelinya?" Helena Ayu Wibowo terdiam dan dingin menjalar di tulang belakang Alinda Prameswari karena diam itu bukan kebingungan melainkan jawaban. "Kalian membelinya bekas," ucap Alinda Prameswari pelan menyusun potongan kenyataan. "Itulah penyebabnya." Helena Ayu Wibowo membuka mulut namun tidak mengucap apapun.
Langkah berat terdengar di koridor dan Edward Suryawibowo muncul di ambang pintu sudah memakai setelan jas dengan dasi yang agak miring, wajahnya merah oleh marah seolah hari itu telah dirusak. Sebelum dimulai, apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara orang yang terbiasa memerintah. Alinda Prameswari tidak gentar meski tubuhnya gemetar, bukan karena takut melainkan karena marah. Anak Anda disakiti setiap malam. Lihat kasurnya. Edward Suryawibowo melihat sekilas seperti orang yang tidak ingin melihat. Helena Ayu Wibowo berusaha berbicara lebih dulu untuk menguasai cerita. Dia mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dia membuat keributan. Saya tidak membuat keributan, jawab Alinda Prameswari tegas. Saya menunjukkan apa yang ada di bawah ranjang anak Anda. Edward Suryawibowo melangkah mendekat dan kali ini melihat dengan benar-benar melihat, wajahnya berubah sesaat seolah kenyataan menembus kesempatan dan kecepatannya. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Alinda Prameswari menyesuaikan gendongannya dan berbicara dengan jelas. Ini masuk akal jika kasur disimpan di tempat lembab atau dibeli tanpa diperiksa. Hal seperti ini bisa terjadi dan anak Anda tidur di atasnya. Helena Ayu Wibowo berbicara dengan suara yang jauh lebih kecil. Aku pikir kamu sudah menyelesaikannya. Kamu yang membelinya? Edward Suryawibowo menatapnya dengan kesal seolah mencari siapa yang harus disalahkan. Kemudian Edward Suryawibowo menatap Alinda Prameswari seakan ingin merebut kembali otoritasnya. Kamu tidak punya hak untuk menyentuh apapun, katanya. Saya punya kewajiban melindungi seorang anak, jawab Alinda Prameswari. Edward Suryawibowo menunjuk dengan jari berusaha kembali ke peran pemilik rumah. Kamu dipecat sekarang. Pergi dari rumah saya. Saya punya rapat dan tidak akan membuang waktu untuk ini. Alinda Prameswari menarik napas dalam. Saya tidak akan kemanapun tanpa memastikan dia aman. Edward Suryawibowo tertawa pendek tanpa humor. Kamu kira ada yang akan percaya padamu? Kamu hanya pekerja. Kami keluarga terhormat. Alinda Prameswari mengangkat ponselnya tanpa menyerahkannya. Saya punya foto. Saya punya bekas di punggungnya. Saya punya kasur yang rusak. Saya punya pesan dari Ibu Helena Ayu Wibowo yang meminta saya membereskan setiap malam dan jika perlu saya akan menghubungi Dinas P3A atau KPAI melalui Sapa 129 hari ini juga. Wajah Helena Ayu Wibowo memucat. Kamu tidak akan melakukannya, bisiknya. Saya akan melakukannya, jawab Alinda Prameswari tenang, karena dia bayi. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Alinda Prameswari melewati mereka dengan bayi di gendongan dan menyusuri koridor panjang dengan detak jantung yang berdegup keras hingga terasa menyakitkan. Ia menuruni tangga servis dan langsung menuju kamar art di bagian belakang rumah, sebuah ruang kecil dengan tempat tidur tunggal, komoda tua dan jendela yang menghadap ke koridor servis tanpa kemewahan namun bersih dan aman. Ia meletakkan Davin Raka Wibowo di atas tempat tidur dan menyangganya dengan bantal agar tidak terguling, mengambil handuk lembut dan membentuk sarang sederhana memastikan bayi itu terlindung dan hangat. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan. Alinda Prameswari, karena dalam beberapa menit Davin Raka Wibowo mulai mengendur, tangisannya berubah menjadi rengekan itu berubah menjadi hening dan hening itu menjadi napas yang tenang. Ia tertidur. Alinda Prameswari duduk di samping dengan tangan di dada bayi itu, merasakan napasnya naik turun lembut. Ia tidak tidur, ia berjaga seakan hidup bayi itu bergantung pada pandangannya dan dalam banyak hal memang demikian. Waktu berjalan pelan, dini hari berubah menjadi pagi, langit terang melalui jendela kecil dan pada pukul-pukul 6.10 pintu kamar terbuka keras. Edward Suryawibowo masuk dengan wajah tegang seolah menghabiskan malam untuk mengumpulkan argumen demi menang dalam perdebatan, bukan untuk merawat seorang anak. Apa yang kamu pikirkan melakukan ini dengan anak saya? Teriaknya. Alinda Prameswari berdiri pelan dan menempatkan dirinya di antara dia dan tempat tidur, bukan dengan agresi melainkan dengan posisi seperti tembok. Saya melindunginya. Helena Ayu Wibowo telah menceritakan apa yang kamu lakukan. Kamu dipecat, pergi dari sini sekarang juga. Alinda Prameswari tidak meninggikan suara. Tidak, tanpa mencatatkan laporan terlebih dahulu. Edward Suryawibowo menyempitkan mata mengintimidasi. Kamu tidak punya apapun. Kamu kira ada yang akan berpihak padamu. Kamu hanya art. Kami punya pengacara. Kami punya nama. Alinda Prameswari menggenggam ponselnya kuat-kuat. Saya punya bukti dan saya punya satu hal yang
Kalian lupakan? Saya punya waktu untuk melihat. Saya melihat bekasnya. Saya melihat kasurnya. Saya melihat bahwa dia hanya tidur saat tidak berada di ranjang itu. Edward Suryawibowo menatap ke arah tempat tidur dan melihat Davin Rakawibowo tertidur pula. Sungguh-sungguh keheningan singkat menyelimuti ruangan dan Alinda Prameswari melihat sesuatu berubah di wajahnya cepat namun nyata kebingungan kejutan dan awal rasa bersalah. Helena Ayu Wibowo muncul di ambang pintu dengan mata merah dan suara rendah, "Edward, dia tertidur. Dia tidak pernah tertidur seperti ini." Edward Suryawibowo melangkah satu langkah mendekat tanpa menyentuh bayi itu seolah takut mengakui bahwa masalahnya nyata. Aku tidak tahu." Edward Suryawibowo berbicara lebih pelan. "Dokter bilang itu kolik." Alinda Prameswari menatap keduanya. "Kalian menerima itu sebagai kolik karena lebih mudah. Kalian tidak melihat, kalian terlalu sibuk dengan rumah, rapat, penampilan, dengan segalanya kecuali apa yang melukai dia." Helena Ayu Wibowo kembali menangis namun bukan tangisan dramatis melainkan tangisan letih seolah kenyataan akhirnya menembus dinding rumah mewah itu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya. Alinda Prameswari menarik napas dalam. Ia tidak ingin menghancurkan siapapun, ia ingin melindungi bayi itu dan membuat mereka berdua memahami beratnya apa yang telah terjadi. "Pertama, kasur itu harus keluar dari sana sekarang, bukan nanti, bukan kapan-kapan. Sekarang," kata Alinda Prameswari tegas. "Kedua, kalian akan membawa dia ke dokter anak yang memeriksa dengan sungguh-sungguh tanpa meremehkan dan kalian akan menangani bekas-bekas itu dengan serius." Edward Suryawibowo menelan ludah. "Dan kamu tetap di sini?" Alinda Prameswari menatap Davin Rakawibowo yang tertidur dan merasakan beban berat di dada. "Sebuah pertanyaan tentang hati nurani bukan tentang pekerjaan. Saya tinggal sampai saya yakin dia aman," jawabnya. "Tapi aturannya berubah. Saya bukan sekadar pekerja jika seorang anak menderita. Saya akan bicara. Saya akan mencatat. Saya akan melaporkan jika perlu." Ia mengangkat ponsel. "Jika saya melihat hal serupa terjadi lagi, foto-foto ini tidak akan tinggal di sini." Edward Suryawibowo mengangguk perlahan seperti orang yang kalah namun mengerti alasannya. "Baik." Helena Ayu Wibowo yang masih menangis berbisik, "Terima kasih karena peduli saat kami tidak peduli." Alinda Prameswari tidak langsung menjawab. Ia tidak mencari pujian atau ucapan terima kasih untuk menutupi rasa bersalah. Ia menginginkan perubahan nyata karena perubahan nyata tidak datang dari kata-kata indah melainkan dari tindakan. "Maka buktikan," kata Alinda Prameswari sederhana. "Buktikan kalian belajar, tak?" Lama kemudian ia mendengar aktivitas di lantai atas. Petugas perawatan dipanggil lebih pagi, sesuatu yang jarang terjadi. Ranjang bayi dibongkar dan kamar bayi yang selalu terlihat sempurna berubah menjadi operasi senyap. Edward Suryawibowo menelepon seseorang dan untuk pertama kalinya Alinda Prameswari mendengar suaranya tanpa tergesa dan tanpa arogansi, suara orang yang benar-benar khawatir. "Saya butuh dokter anak hari ini. Segera." Helena Ayu Wibowo berdiri di koridor selama beberapa menit. Tanpa tahu harus berbuat apa dan Alinda Prameswari melihat pada wajah letih itu gambaran seorang perempuan yang memiliki uang untuk segalanya kecuali keberanian mengakui kesalahan. Kemudian saat matahari sudah tinggi dan rumah terbangun, Edward Suryawibowo kembali ke kamar Art dengan tatapan yang berbeda, bukan sepenuhnya rendah hati melainkan campuran malu dan terkejut. "Dia akan diperiksa hari ini," katanya. "Saya sudah membuat janji." Alinda Prameswari mengangguk. "Saya ikut." Edward Surya Wibowo hendak membantah namun mengurungkannya kembali. "Baik." Hari itu belum ada berita publik, tidak ada kehebohan di internet, tidak ada artikel, namun ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada reputasi sebuah keluarga, yaitu seorang bayi yang tertidur dengan damai untuk pertama kalinya, dan bagi Alinda Prameswari hal itu lebih berharga daripada perdebatan apapun. Saat sore tiba, Davin Rakawibowo diperiksa dengan tenang oleh Dr. Naila Putri Hanifah, SPA, yang lebih teliti mengajukan pertanyaan, memeriksa bekas-bekas, memberikan perawatan dan arahan, berbicara tentang kebersihan, alergi dan iritasi, lalu menyatakan dengan tegas bahwa ini tidak normal dan harus ditangani dengan serius serta lingkungan bayi harus aman. Edward Suryawibowo dan Helena Ayu Wibowo mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya mereka terlihat seperti orang tua, bukan pemilik sebuah panggung.
Saat mereka kembali ke rumah mewah, kamar bayi sudah diatur ulang, kasur baru yang masih tersegel dan dibeli. Dengan segera telah tiba dan yang terpenting segala sesuatu yang salah telah disingkirkan. Alinda Prameswari tidak merayakan, ia hanya menarik napas seolah beban berat terangkat dari dadanya. Alinda Prameswari hanya menarik napas dalam seperti melepaskan beban dari tenggorokannya. Malam itu Davin Rakawibowo menangis lebih sedikit, masih ada tangisan di beberapa saat karena bayi tetaplah bayi, namun bukan lagi tangisan putus asa yang menembus seluruh rumah seperti sebuah peringatan, melainkan tangisan biasa, dan itu saja terasa seperti sebuah keajaiban. Alinda Prameswari tetap berada di sekitar kamar tanpa memaksakan diri, hanya berjaga bukan karena ingin berkuasa melainkan karena setelah apa yang ia lihat, ia tidak lagi percaya pada kata-kata semua akan baik-baik saja tanpa bukti. Helena Ayu Wibowo datang dalam keheningan dengan secangkir teh hangat di tangan dan berdiri beberapa detik tanpa kata-kata. Alinda Prameswari, panggilnya pelan. Alinda Prameswari menatapnya dan melihat Helena Ayu Wibowo seolah menelan keangkuhannya sebelum berbicara. Aku malu karena aku tidak melihatnya. Aku terlalu sibuk dengan banyak hal dan aku tidak melihat. Alinda Prameswari menjawab dengan tegas namun tanpa merendahkan. Maka lihatlah sekarang dan teruslah melihat, karena anak tidak bisa meminta tolong seperti orang dewasa. Dia hanya bisa menangis. Kalimat itu mengenai Helena Ayu Wibowo dalam-dalam. Di luar rumah mewah itu tetap indah dengan taman terawat, tembok tinggi dan mobil impor di garasi, namun di dalam kamar itu ada sebuah kebenaran yang tidak selaras dengan kemewahan, bahwa uang tidak melindungi seorang anak ketika perhatian tidak ada. Keberanian Alinda Prameswari bukanlah heroisme film, melainkan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih langka, yaitu tanggung jawab dan kemanusiaan. Keputusan untuk tidak menerima penjelasan mudah ketika seorang bayi menangis seakan meminta pertolongan, dan itulah yang membuat kisah ini mengganggu karena memaksa kita bertanya berapa banyak rasa sakit yang disebut sepele fase atau hanya perasaan, dan berapa banyak orang diperlakukan tak terlihat sampai suatu hari merekalah satu-satunya suara yang mau berbicara. Jika kisah ini menyentuhmu, tulis komentar di Dosis Pengetahuan apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Alinda Prameswari. Tonton sampai akhir, berikan like, daftar ke kanal, aktifkan notifikasi, dan bagikan agar lebih banyak orang mau merefleksikan hal ini. Dan katamu sendiri, apakah kamu punya keberanian menghadapi satu rumah demi melindungi seorang anak?